Baiklah teman-teman semua, hari ini kami akan mencoba mencari 2 orang pedagang dan 2 orang mahasiswa sekitar untuk kami interview mengenai pandangan mereka terhadap transaksi jual beli menggunakan cash dan QRIS. Lalu kami akan bertanya kepada mereka tentang pengalaman pribadi melakukan transaksi jual beli menggunakan cash atau QRIS. Mari kita mencari tahu dan menganalisis bersama-sama. Selamat menonton. Abang siapa namanya, Bang? Mang Rawi, Bang Rawi ini kerjanya apa nih? dagang liang teh. Dagang liang teh. Bang Rawi sebelumnya tahu nggak QRIS itu apa? Nggak tahu, Jadi selama ini Bang Rawi tuh nggak tahu QRIS itu apa? nggak tahu. Bang Rawi pernah dengar QRIS? Pernah denger doang. Pedagang-pedagang lain pakai nggak QRIS di sini? Kayak sih pakai, kalau saya doang yang enggak. Alasannya Bang Rawi sampai sekarang nggak pakai QRIS itu apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti? Iya, Nggak ngerti aja? Apa ada Ya. ketakutan-ketakutan lain? ya gitu, takutnya tuh nggak masuk. Takutnya nggak masuk ya? Iya, jadi lebih baik saya milih uang cash gitu. Uang cash? Iya, Jadi menurut Bang Rawi ini lebih enak pembayaran cash daripada menggunakan QRIS? mending cash dong, enak cash. Iya. Pernah dapat cerita nggak sih dari pedagang lain soal pengalamannya pakai QRIS itu gimana? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya, Kalau pendapatannya Bang Rawi, menurut Bang Rawi, QRIS itu gimana? Sepengetahuan Bang Rawi aja. ya nggak ngerti aja gitu. Karena nggak ngerti aja. Iya, jadi intinya saya lebih baik ibaratnya kita minta cash saja. Kalau cash kan kita ngerti Ya. karena keluar dari kantong dan lagi dari dompet gitu ya. Ya, jadi intinya saya pengennya yang cash saja. Kalau ya maklum lah orang zaman jebot. Kalau ada yang nawarin pakai QRIS, mau nggak sih Bang Rawi? Nggak mau. Dipasangin? Nggak mau, mendingan cash saja deh. Tetap maunya cash Iya, ya? pendirian saya cash saja. Gitu. Jadi Bang- lebih enak gitu. Bang Rawi sehari-hari biasa pendapatannya berapa? Pendapatan dagang Iya. ya paling 300, 2,5 Bang Rawi, kedepannya kan makin banyak nih orang pakai QRIS nih. ya. Bang Rawi nih pesan dan pesannya gimana nih? Apa mau tetap bertahan? Apa mau berubah? Kalau saya sih begini ya Mas ya, tetap bertahan saya pakai uang cash. Tetap uang cash? Iya, di samping itu kan saya juga kan ibaratnya kan nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya, satu nggak ngerti, kedua ya lebih pantasnya tuh lebih enak itu pakai uang cash. Kalau nanti mungkin anaknya atau cucunya ngajarin pakai QRIS, mau nggak berubah? Ya nggak mau, udah tetap nggak ngerti saya. Tetap. Ya karena saya kan buta huruf. Gitu. Jadi ada alasan-alasan tertentunya. Iya, gitu. Kalau saya tetap pendirian saya tuh uang cash. Iya. Makasih Bang Rawi ya. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Saya Gilang Abidjo. Boleh nggak kita nanya-nanya sebentar soal QRIS? Boleh. Sebelumnya sudah pakai QRIS atau belum pernah pakai QRIS? Belum pernah. Belum pernah pakai QRIS. Kenapa alasannya kira-kira belum pernah pakai QRIS? Karena jarang isi saldo sih. Karena nggak punya duit ya? Iya, nggak punya duit. Karena alasan utamanya nggak punya duit. Ada alasan lain nggak? Sebenarnya lebih enak megang cash sih. Lebih nyaman megang cash. Mungkin nggak pakai QRIS itu karena ada pengalaman atau cerita dari orang lain soal penipuan atau tindakan-tindakan yang kurang mengenakan di aplikasi QRIS. Mungkin dia dari situ juga sih pernah dengar kayak apa ya, nggak masuk apa. Salah satunya dari kegiatan-kegiatan itu ya, berita-berita itu pengalaman atau berita orang dekat. Berita temen sih. Kalau seandainya aplikasi QRIS menjadikan keamanan yang lebih pasti, atau bisa ada di pakai aplikasi QRIS, Cara saya pasti terpakai sih. tetap pakai Iya. minjem ke orang. Artinya belum punya akun tapi kan? Belum punya.
Berarti tetap nih ya, belum nyaman pakai QRIS. Belum sih, lebih sering cash. Lebih nyaman pakai cash. Kesulitan nggak sih nemuin pedagang yang nggak nerima uang cash sekarang? Masih banyak sih. Masih banyak apa tuh? Yang pakai cash? Yang pasti cash. Oh, berarti masih banyak yang mau terima pakai cash. Masih. Oh, oke. Ini bersedia ya buat ditayangin di channel YouTube buat diolah. Oke. Ya. Terima kasih. Siang Pak Des. Siap. Boleh perkenalkan diri nama Pak Des Jawa? Saya sudah Pak Des, profesi sebagai apa Pak? pedagangnya ini. Pedagangnya. Sudah berapa lama Pak Des dagang mie ayam? Sudah 2 tahun setengah. Pak Des pakai QRIS Pak Des? Oke. Oh berarti Pak Des tipe pedagang yang pakai QRIS? Ya, Sudah berapa lama Pak Des dagang pakai QRIS? itu sekitar baru 4 bulan. 4 bulan. Siapa yang memperkenalkan QRIS kepada Des? Itu Enggal, Mas Enggal. Siapa itu Mas ya? Mas Enggal itu karyawan Bang Magir. Oh dia datang ke sini menawarkan langsung atau Pak Des yang nanya-nanya? Dia menawarkan karena saya belum bikin, kata dia suruh bikin karena sekarang kan zaman modern ya. Iya. Sekarang gua apa sih pakai RIS. Orang sekarang jarang pakai uang cash ya kan. Alasan Pak Des itu mau dipasangin QRIS. Ya, kadang di simpan juga kan mungkin ya. Kalian kan gitu ikut buat celengan juga ya. Udah langsung diambil untuk celengan. Kalau kasih bisa buat belanja atau buat sehari-hari. Itu tidak mempengaruhi transaksi Pak Des. Misalnya masuk QRIS sekian ratus ribu, sedangkan yang di cash sekian ratus ribu, tidak mempengaruhi transaksi modal dan sebagainya. Oh, insya Allah sih enggak. Kalau sekarang masih banyak masih banyak. Masih banyak. Kalau tulis kayak sebagian aja. Kira-kira kalau pada persentase yang pakai QRIS dengan yang cash itu berapa persen Pak Des? Kalau tulis sekali baru sekitar 20% dari total seluruh penjualan. Biasanya Pak Des kalau ngambil uang endapan dari QRIS itu berapa bulan sekali Pak Des? ya sebulan sekali. 1 bulan sekali. Pak Des pernah dengar nggak sih ada atau Pak Des bahkan pernah ngerasain punya pengalaman yang kurang mengenakan selama pakai QRIS? Kalau menurut saya sih enak juga sih ya soalnya itu memang dengan sekarang sih ya yang punya sana tentu ada kesediaan itu kan untuk saya dan itu kan kalau di wilayah uang bisa simpan ada buat belanja juga ada. Kalau boleh tahu berapa Pak Des? Angkanya kira-kira dalam 1 bulan? Terus bisa lebih ya 1 juta kalau lebih. bulan yang lalu sih udah Selama 4 bulan ini jumlah transaksi ketika Pak Des ambil selalu naik. ya naik dari kalau bulan ini kayaknya oh ya soalnya kan kadang kita sering banyak aktif sedikit. Oh, nggak bisa dipastiin juga ya, Pak Des? Nggak dipastiin juga. Artinya Pak Des belum pernah nih, apa selama menggunakan QRIS tidak pernah mengalami kejadian yang mungkin misalnya kan ada modus penipuan, Transaksi transaksi, enggak ya? Selama ini. enggak ya sama ini soalnya ya coba selalu percaya sama orang ya. Kalau dia setiap udah dia langsung ngasih ya masuk ada yang nawarin terus gitu kalau begitu masuk langsung ada sembunyi gitu apa yang tadi udah masuk karena waktu itu ya karyawan dari bang ya sih kayak terus Iya. pas kita dapat ada kan apa itu yang megang saya coba kayak bapak kalau dia ada orang kayak gitu selalu ngasih ujung pak ada yang udah masuk ya kalau semuanya belum masuk ya ini dibilang lagi. Terakhir Pak Des, dengan semua pengalaman yang Pak Des rasain selama 4 bulan ini, kira-kira Pak Des mau nggak berubah untuk tidak lagi menggunakan QRIS atau tetap bertahan menggunakan QRIS? Itu sih pakai ya soalnya sekarang ya sering kayak ya kalau dia karena pernah ada orang berapa ada orang jadi gara-gara nggak sempat nggak pakai QRIS mungkin nggak pakai QRIS
tapi dia nggak jadi beli karena dia nggak punya waktu. Jadi itu salah satu alasan mereka tertarik pakai QRIS karena konsumennya juga udah banyak yang pakai QRIS. Ya udah kayak gitu karena sekarang saya zaman aja ya daerah kan banyak waktu. Lagi Pak deh. Kalau pada lihat-lihat ya, orang-orang yang pakai QRIS itu dari kalangan mana sih, Pak? Mahasiswa atau Oh banyak mahasiswa juga banyak mahasiswa atau karyawan ada juga karyawan-karyawan kita sendiri? bahkan batu pun ada juga ya kadang-kadang pas kenal lupa ke bawah kan lebih di ada buffet juga QRIS lewat karena suka ada rumahnya iya Terima kasih Pak deh. sama-sama. Yang ini dengan siapa? Nama saya Rifki Maulana. Mas Rifki bersedia untuk diwawancarai berkaitan soal isu QRIS yang akan saya tanyakan. Bersedia. Saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Mas Rifki sudah mengenal aplikasi QRIS? Sebelumnya saya juga menggunakan QRIS ya, hampir menggunakan setiap hari. Artinya Mas Rifki mengenal QRIS ya? Ya betul. Mas Rifki mengenal QRIS dari mana? Aku mengenal QRIS kebetulan dari aplikasi BCA, bawaan BCA kan itu kan ada namanya scan barcode. Itu kebetulan kayak ya udah itu pakai QRIS jadi lebih gampang aja daripada harus beli. Oke, setelah itu Mas Rifki pernah nggak mengalami kejadian buruk atau negatif berkaitan dengan QRIS? Sebenarnya sih belum pernah ya sejauh ini. Mungkin pengguna lain udah pernah, tapi aku pribadi sih belum. Itu Mas Rifki mendengar pengalaman orang dekat atau siapa? Kebetulan ada temen aku, dia pengguna QRIS, cuman dari bank lain. Dia ada kendala di mana scan barcode-nya itu nggak muncul gitu loh. Sudah berapa lama kira-kira menggunakan QRIS? Kebetulan menggunakan QRIS itu udah 1 tahun lebih sih. 1 tahun lebih. Untuk pengalaman yang dirasakan dan didengar oleh Mas Rifki, apakah kedepannya Mas Rifki akan tetap menggunakan QRIS? Kalau saya pribadi sih tetap menggunakan QRIS karena kita nggak perlu bawa uang banyak-banyak atau kayak itu kan mencegah pencopetan dan lain sebagainya. Lebih baik aku pakai QRIS itu. Jadi alasan kemudahan menjadi alasan utama. Tuh, Mas Rifki bersedia ya ini videonya kami olah dan kami tayangkan. ya bersedia. Terima kasih. Terima kasih.